Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Rudi Wisata. Nah teman-teman, kali ini saya mau mereview salah satu ikon kota Surabaya teman-teman ya, yaitu alun-alun Surabaya. Nah, di mana alun-alun Surabaya ini ada taman, kemudian ada air mancurnya yang ada asapnya teman-teman ya, kemudian ada lorong bawah tanah juga. Dan video akan saya mulai perjalanan untuk menuju ke alun-alun Surabaya. Dan ada apa di alun-alun Surabaya, kita simak video bareng-bareng. Nah, teman-teman, kali ini saya sedang berada di Jalan Simpang Dukuh, teman-teman ya. Di mana di depan itu kelihatan gedung tunjungan plaza, teman-teman ya. Dan malam ini saya mau mereview di salah satu ikon kota Surabaya, teman-teman ya, yaitu alun-alun Surabaya, teman-teman ya. Dan ini masih berada di Jalan Simpang Dukuh, dan sebelah kanan ada Hotel Simpang, teman-teman ya. Ini Hotel Simpang. Kemudian ini belok kiri menuju, ini ada kedai kopi, teman-teman ya, beli kopi. Nah, ini berada di Jalan Gubernur Suryo, dan ini di depan ada gerahadi, teman-teman ya. Ini gerahadi, dan biasanya digunakan untuk upacara 17 Agustus, upacara kemerdekaan oleh Gubernur Jawa Timur, teman-teman ya. Ini sudah sampai di gerahadi. Nah, ini BNI, teman-teman ya. Dan ini udah kelihatan, teman-teman ya, Balai Pemuda yang sekarang menjadi alun-alun Surabaya, teman-teman. Ini adalah salah satu ikon kota Surabaya. Ini ada tulisan alun-alun Surabaya, teman-teman ya. Dan ini saya mau belok, ini belok kiri di Jalan Yosudarso, teman-teman ya. Ini kalau lurus ke depan ini menuju ke arah balai kota. Nah, sebentar lagi sampai, dan ini saya belok kiri menuju ke arah parkiran alun-alun Surabaya, teman-teman. Ya, ini menuju ke arah parkir Balai Pemuda, teman-teman ya, alun-alun Surabaya. Dan ini kita pencet tombol untuk mengambil karcis parkir teman-teman ya. Dan ini suasana di tempat parkir sepeda motor teman-teman ya. Dan ini saya mau menaiki tangga untuk menuju ke atas teman-teman, ke area air mancur teman-teman ya. Nah ini udah keluar, dan ini tempatnya air mancur teman-teman ya, ya dimana di sini airnya juga ada asapnya teman-teman ya. Ini suasana malam hari di balai kota teman-teman, di alun-alun Surabaya. Dan memang alun-alun Surabaya ini ada alun-alun bawah tanah teman-teman ya, dimana alun-alun bawah tanah Surabaya ini tidak seperti alun-alun pada umumnya teman-teman, dengan tampilan desain kekinian yang estetik. Alun-alun bawah tanah Surabaya ini menjadi pusat perhatian masyarakat di Surabaya dan sekitarnya teman-teman ya. Dan ini Sitole sedang bermain di air mancur yang ada asapnya teman-teman ya. Dan ini di sini juga ada masjid yang berada di area alun-alun sini teman-teman. Dan untuk jadwal alun-alun Surabaya ini dibuka mulai jam 7 pagi sampai jam 9 malam teman-teman ya.
dan berada di Komplek Balai Pemuda sini. Alun-alun Surabaya jadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi saat berwisata di kota Surabaya sini teman-teman. Dimana salah satunya ada daya tariknya yaitu area bawah tanah atau basement teman-teman ya. Dan perlu diketahui untuk alun-alun Surabaya ini berlokasi di Jalan Gubernur Suryo nomor 15 teman-teman ya. Atau kalau jaraknya dari stasiun Gubeng itu lumayan dekat, yakni sekitar 850 meter teman-teman. Atau dengan durasi berjalan kaki kira-kira 12 menit. Dan sekedar info, untuk masuk di alun-alun Surabaya ini gratis teman-teman ya. Tadi cuma membayar parkir, tiket parkir itu Rp3.000 teman-teman. Dan ini di depan perpustakaan kota Surabaya teman-teman ya. Salah satu perpustakaan yang ada di kota Surabaya. Ini saya berjalan menuju ke arah perpustakaan kota Surabaya. Dan sesuai fungsinya, alun-alun Surabaya di sini memiliki ruang terbuka yang dibuat rapi, bersih, nyaman, dan estetik teman-teman ya. Hal ini dilakukan agar masyarakat atau wisatawan yang berkunjung merasa senang dan betah berlama-lama di area sini teman-teman. Selain itu di sini juga ada gedung Balai Budaya teman-teman ya. Dari depan kelihatan juga ada air mancur yang berasap teman-teman ya. Ada ornamen air mancur, di mana alun-alun Surabaya ini juga memiliki ornamen air mancur di bagian luar atau outdoor di sini teman-teman. Dan air mancur ini sempat viral di media sosial dan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun wisatawan di area alun-alun sini teman-teman ya. Ini jalan raya Gubernur Suryo teman-teman ya. Dan kita menuju ke gedung Balai Budaya teman-teman, di mana di dalam alun-alun Surabaya ini juga terdapat gedung Balai Budaya, dan gedung ini sering difungsikan untuk pertunjukan kebudayaan daerah termasuk dari Jawa Timur teman-teman. Dan kebetulan di dalam sini juga ada pameran UMKM teman-teman ya, dan di sini juga dipajang foto-foto Surabaya zaman dahulu tempo dulu teman-teman. Ini adalah foto kota Surabaya di zaman dulu teman-teman ya, di zaman Belanda. Dan ini foto kegiatan ekonomi masyarakat zaman dulu teman-teman ya. Dan memang Balai Pemuda di Komplek Alun-alun Surabaya ini adalah salah satu gedung bersejarah atau cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah kota Surabaya teman-teman ya. Dan di depannya sini juga ada taman yang dihiasi oleh lampu-lampu, jadi kelihatan sangat cantik sekali teman-teman. Dan inilah gedung Balai Pemuda teman-teman ya, yang menjadi salah satu ikon kota Surabaya teman-teman. Ini adalah gedung
bersejarah dari zaman Belanda dulu teman-teman ya. Kita menuju ke area basement teman-teman ya, atau ruang bawah tanah, dimana di sini di area alun-alun sini juga ada alun-alun bawah tanah teman-teman ya. Dan di alun-alun bawah tanah Surabaya ini yang hadir dengan konsep berbeda, dan ini menjadi salah satu spot yang tidak pernah sepi pengunjung teman-teman ya. Dan ini mulai masuk ke arah alun-alun bawah tanah teman-teman ya. Dan untuk masuk ke alun-alun bawah tanah ini dilarang membawa makanan dan minuman teman-teman. Di sini juga ada penjaganya teman-teman ya. Juga ada peringatan dilarang membawa makanan dan minuman. Dan untuk menuju ke alun-alun bawah tanah ini melewati eskalator teman-teman ya. Kebetulan untuk arah masuknya ini eskalatornya tidak berjalan teman-teman. Dan tujuan dari pembangunan alun-alun ini agar menjadi ruang publik terbuka yang bisa digunakan oleh masyarakat Surabaya dan sekitarnya teman-teman ya, untuk berkumpul, bersosialisasi, dan tempat bermain teman-teman. Nah, inilah kondisi untuk menuju ke area bawah tanah alun-alun kota Surabaya teman-teman ya. Nah, ada ini di samping kanan juga ada potret sejarah zaman Belanda teman-teman. Dan kebetulan di dalam alun-alun bawah tanah ini juga ada pameran foto-foto tentang Bung Karno dan Surabaya zaman dahulu teman-teman ya. Dan ini juga ada video tentang Bung Karno dan masyarakat Surabaya sejak zaman dahulu teman-teman. Ini adalah potret-potret orang-orang Belanda, dan ini cangkir sejak zaman dahulu teman-teman, dari zaman Bung Karno. Nah, ini potret Bung Karno sedang membonceng Ibu Fatmawati. Dan ini ada buku-buku sejarah tentang Soekarno teman-teman ya. Dan ini juga ada potret Bung Karno dan Ibu Fatmawati. Dan ini alat makan teman-teman ya, garpu dan gelas sejak zaman Belanda dulu teman-teman ya.
Ini ruang skateboard teman-teman ya, dimana dindingnya dilukis gambar-gambar tentang Surabaya teman-teman, dan gambarnya sangat cantik dan ini bisa sangat bagus bila digunakan sebagai spot-spot foto teman-teman ya. Ini udah keluar dan ini menuju ke arah keluar dari alun-alun bawah tanah teman-teman ya. Kita keluar melewati eskalator teman-teman ya. Kebetulan ini untuk menuju ke arah keluar eskalatornya tidak mati teman-teman ya, tidak seperti yang sebelah kanan. Ini saya sedang berada di depannya tulisan alun-alun Surabaya teman-teman ya. Ini berada di perempatan antara Jalan Gubernur Suryo, Jalan Pemuda, Jalan Mas Sudirman dan Jalan Yosudarso teman-teman. Ini saya berada persis di depannya tulisan alun-alun Surabaya, dan di sini juga ada taman-taman cantik teman-teman ya. Dan mungkin video saya akhiri sampai di sini dulu teman-teman ya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, serta tekan tombol loncengnya teman-teman ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari channel Rudi Wisata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.